cm ya. Jadi dibersihkan dulu, dikupas dulu kulitnya sehingga dia kelihatan batang putihnya, dan getahnya ini sudah bersih ya. Nah, langkah selanjutnya jika sudah seperti itu, maka ya tutup luka pada dahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, balik lagi di channel Master Tech dalam segmen edukasi. Dan di video ini kita masuk ke pembelajaran ke-6 untuk tema 1 subtema 4. Ya, pembelajaran 6 ini merupakan pembelajaran terakhir di subtema 4 ya adik-adik. Nah, kita akan membahas mencangkok tanaman. Di materi sebelumnya kita sudah membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, dengan tunas, lalu dengan umbi, ya. Nah, di sini kita akan membahas mencangkok tanaman. Apa itu mencangkok tanaman? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim silahkan berdoa dan ikuti doa yang ada di video ini, dan buat yang non muslim boleh berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, adik-adik, mari kita mengamati ya, mencangkok tanaman. Nah, perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel atau okulasi. Nah, di sini ada gambar adik-adik. Ya, silahkan adik-adik perhatikan gambarnya. Nah, ada gambar 1, lalu gambar 2, dan gambar ketiga. Nah, gambar 1 ini adalah proses perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok. Nah, lalu yang kedua ini proses perkembangbiakan buatan dengan setek. Jadi terlihat seperti disambung ya batangnya adik-adik ya. Nah, sedangkan yang ketiga ini hampir mirip dengan setek, tapi di sini menempel ya. Jadi bukan disambung tapi ditempelkan ya pada batang. Ini disebut dengan okulasi adik-adik. Ya, dan ini semuanya merupakan perkembangbiakan buatan ya. Jadi dengan bantuan manusia tentunya. Nah, sekarang mari kita simak langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan. Ya, jadi pencangkokan ini merupakan salah satu cara perkembangbiakan dengan bantuan manusia ya adik-adik. Nah, di sini ada gambar pertama ya. Nah, langkah pertama itu kalau adik-adik mau mencangkok, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Ya, jadi dibersihkan dulu, dikupas dulu kulitnya sehingga dia kelihatan batang putihnya, dan getahnya ini sudah bersih ya. Nah, langkah selanjutnya jika sudah seperti itu, maka ya tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang ya. Jadi batang yang sudah dikupas tadi kita lapisi dengan tanah yang subur. Nah, agar kualitasnya lebih baik, maka tanahnya itu boleh dicampur dengan pupuk kandang.
sini sedang diikat. Nah, jika sudah dibungkus dengan tanah, kemudian bungkus tanahnya dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Ya, di sini ada ikatan tali nih yang berwarna merah adik-adik. Di ujung sini dan di ujung sini ya diikat dengan tali. Nah, nanti lama-lama dia akan tumbuh akar di dalam sini. Nah, ini adalah yang sudah tumbuh akar dan sudah dipotong. Siram cangkokan setiap pagi dan sore, biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, ini sudah dipotong ya adik-adik ya. Jadi sudah tumbuh akar banyak dan ini bungkusnya dia menggunakan serabut kelapa. Nah, kurang lebih 1-2 bulan dia sudah muncul akar. Nah, itu dipotong dan kemudian pindahkan ke tempat baru. Ya boleh kalau ini medianya adalah karung ya. Adik-adik juga boleh mindahin ke pot ya, atau jika adik-adik punya pekarangan boleh langsung di pekarangan rumahnya masing-masing. Ya, cukup mudah ya mencangkok adik-adik. Nah, di sini ya ada gambar. Ini perkebunan jambu milik keluarganya Udin. Ya, mari kita bercerita adik-adik. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Ya, jadi tadi keuntungan dari mencangkok adalah lebih cepat berbuah ya adik-adik ya. Nah, makanya seperti tanaman Udin ini buahnya banyak dia di sana. Nah, setiap keluarga Udin bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, adik-adik semua di sini siapa yang rajin membantu orang tua? Nah, ini boleh ditiru ya adik-adik sikapnya Udin, karena cukup baik. Dia anak yang patuh dan juga rajin membantu orang tuanya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk adik-adik. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Adik-adik pernah membantu orang tua kan? Nah, kira-kira pekerjaan apa? Ya, boleh diceritakan ya. Pengalaman adik-adik semua. Nah, baik adik-adik, di sini ada ilustrasi gambar ya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah, nah di sini Siti sedang asik bermain boneka-bonekaan ya adik-adik. Nah, tapi di satu sisi ibunya sedang menyiram tanaman. Nah, menurut kamu yang harus dilakukan Siti adalah? Iya, pintar sekali jawabannya ya. Siti sebaiknya membantu ibunya terlebih dahulu ya. Kemudian nanti jika sudah beres melanjutkan main lagi. Nah, kita beralih ke keluarga Edo. Ya, Edo sedang asik bermain layang-layang di sana dan ayahnya itu sedang menebang batang pohon yang sudah tua di sana. Ya, nah menurut adik-adik yang harus dilakukan Edo adalah, ya, ini sama seperti Siti tadi ya adik-adik ya. Edonya sedang asik bermain. Betul sekali ya. Sebaiknya Edo membantu ayahnya untuk merapikan batang yang sudah dipotong ya. Dengan begitu, maka Edo sudah meringankan pekerjaan dari ayahnya.
kemudian ada Lani di sana sedang menangis kesakitan. Nah, ya, tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah, nah kira-kira apa adik-adik? Ya ini kita lihat dia masih memakai seragam sekolah ya, jadi kemungkinan kejadiannya ini di sekolah. Nah kira-kira kalau melihat teman seperti ini adik-adik melakukan apa? Iya, membantu mengobati lukanya Lani atau membawanya ke UKS untuk ditangani oleh guru. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita harus saling membantu untuk meringankan pekerjaan orang lain. Nah, kita pindah ke matematika ya. Di sini ada soal cerita. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, ini pembagian lagi adik-adik ya. Nah, jadi pembagiannya itu karena dibagi 3 tempat dengan jumlah yang sama. Ya, di sini 180 dibagi 3. Silakan adik-adik hitung. Ya, kemudian ada lagi yang harus adik-adik selesaikan. Masih ada 2 soal. Ya, selesaikan soal pembagian berikutnya. 224 dibagi 4, lalu ada 315 dibagi 5. Masih ingat ya gimana cara menghitungnya? Jika sudah lupa, adik-adik boleh lihat video kakak yang sebelumnya di pembelajaran 1, 3 ya dan juga 5, itu ada perhitungan pembagian adik-adik. Nah, di sini kakak akan mencontohkan yang ini adik-adik. 224 dibagi 4. Mari kita hitung sama-sama. 24 dibagi 4. Nah, adik-adik masih ingat kan tentunya cara menghitung pembagian ini. Oke, kita tulis 224 dibagi 4. Untuk menghitung ini ya, 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita ambil 2 angka. Ya, maka kita dapat di sini 22 dibagi 4. Hasilnya adalah adik-adik silahkan hitung, boleh menggunakan pengurangan berulang ya, atau bagi yang sudah bisa langsung hitung perkalian, maka hasilnya adalah 22 dibagi 4 5. Nah, sekarang kita kali lagi 5 dikali 4, maka dapat hasil yaitu 20. Nah, 20 kita kurang, masih ada sisa 2 ya adik-adik ya. 2 kalau kita langsung bagi 4 tidak bisa, maka 4-nya pinter akan turun. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Lalu 6-nya kita kali ya 24 hasilnya 0. Jadi 224 dibagi 4 hasilnya adalah 56. Nah, masih ingat kan ya bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Di sini ada kakak membuat contoh lagi. 56 dikali berapa supaya hasilnya 224. Nah, ayo berapa adik-adik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kita di sini sudah punya angka ya, 224 dibagi 4 hasilnya 56. Sekarang kita balik. 56 dikali berapa supaya hasilnya adalah 224. Ya, maka di sini 56 dikali 4 hasilnya 224. Oke, gampang ya. Ya, cukup sekian pembelajaran kita pada video ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan di pembelajaran berikutnya kita akan membahas materi kelas 3 tema 2. Nah, adik-adik semangat terus belajarnya, dan ingat harus selalu patuh dan membantu orang tua kalian ya. Oke, kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video bermanfaat dan bye-bye. Dadah.